Saya mendengar Roh Kudus berkata, akan tiba saatnya ketika satu kali dalam beberapa tahun ke depan tidak lama, ketika saudara menyanyikan lagu ini, sungguh-sungguh akan ada hujan dari surga datang di ruangan ini. Berapa banyak saudara percaya, saudaraku, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi yang luar biasa ini. Terima kasih Bapak kalau hambamu bisa melihat hujan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, kami mau deklarasikan Tuhan. Segera Tuhan, di Mahanaim Tuhan. Ketika kami menyanyikan lagu ini Tuhan, hujan mau akan datang dari surga. Bahkan hujan mau akan memenuhi tempat ini Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagimu. Pagi ini kami sungguh bersyukur siapakah kami. Kalau kami boleh ada di hadirat-Mu di hari rayamu yang kudus ini. Kami sungguh bersyukur sebab kami percaya Tuhan. Di tahun yang baru ini, Ayintet 5779 akan mulai dibangkitkan keturunan ilahi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Mahanaim dan Bahtera Tuhan adalah salah satu tempat di mana Tuhan akan melahirkan banyak keturunan ilahi. Pagi ini Roh Kudus, my friend, my mother, Amma Ruach HaKodes. Saya persilakan kau untuk hadir dan yang mengajarkan kebenaran firman-Mu buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Berapa banyak saudara percaya, mau sepakat? Saya nggak tahu kapan, tapi Roh Kudus bicara dengan jelas. Dalam berapa tahun ke depan ketika saudara sedang beribadah menyanyikan lagu ini, hujan benar akan datang dari surga. Siapa yang percaya, saudaraku? Yang percaya boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kalau saudara percaya, saudaraku. Hari-hari ini kita hidup di zaman yang luar biasa. Tadi pagi, Ibu Panglima katakan kita baru merayakan Yom Kippur, Bapak Ibu. Sebelum saya sampaikan firman, saya rasa nggak telat ya kalau saya masih mau berikan salam selamat tahun baru kepada saudara. Boleh? Masih nggak telat ya? Shana Tova, Ayintet 5779. Semua katakan Shana Tova. Ayo lebih semangat katakan Shana Tova. Apa itu Shana Tova? Happy New Year gitu saudaraku ya. Ya besok saudaraku tanggal 15 Tisri mulai jam 6 sore akan ada namanya Hari Raya Tabernakel. Dan kalau saudara yang mau pelajari Alkitab saya sudah kirim ke Cik Liani salah satu ajarannya saudaraku besok. Natal itu bukan 25 Desember Bapak Ibu. Natal itu besok saudaraku. Beri tepuk tangan buat Tuhan kalau saudara percaya saudaraku. Yohanes 1 ayat 14 firman Tuhan berkata, dan firman itu menjadi daging, menjadi manusia, dan tinggal bersama-sama kita. Kata tinggal skeno bahasa Yunani, walaupun saya udah gak pakai bahasa Yunani Bapak Ibu, tapi artinya made tabernacle saudaraku, atau berkemah. Jadi saudara kalau saudara pelajari hari raya ini keren banget saudaraku. Mau belajar sedikit gak sebelum saya sampaikan firman mengenai bagaimana kita menjadi manusia ilahi. Siapa yang mau belajar sedikit saudaraku mengenai 7 hari raya? Kalau saudara buka saudaraku dalam Imamat 23 ayat kedua, di sana dikatakan kita belajar ada 7 hari raya Tuhan. Nah ini orang gak mengerti saudaraku. Sebenarnya saudara sudah melakukan tahun demi tahun, tapi banyak gereja yang tidak mengerti 7 hari raya ini bukan 7 hari raya Israel, tapi hari raya Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Imamat 23 ayat 2, these are my feasts. Dan kata hari raya di situ kalau saudara belajar dalam bahasa Ibrani adalah kata moed. Semua katakan moed. Ayo katakan dengan lebih semangat moed saudaraku. Moed itu artinya apa? Moed itu artinya divine appointment. Suatu hari di mana janji temu saudaraku. Kalau saudara belajar Allah kita itu nggak pernah melakukan sesuatu di luar daripada harinya Tuhan saudaraku. Kalau saudara belajar, makanya saudaraku kalau saudara ingat ketika Yesus masuk di bait suci dan dia berkata, hari ini aku memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Waktu dia katakan itu di bait suci saudaraku, itu Yom Kippur saudaraku. Yang baru kita alami. Amin. Dan Yesus itu lahirnya pada waktu hari raya Tabernakel atau Sukot saudaraku. Ini sudah pasti 1000%, bukan 2000% saudaraku. Haleluya. Nah saudara kalau belajar kemudian di situ ada katakan adakan pertemuan kudus. Betul nggak Imamat 23 surah adakan pertemuan kudus. Apa itu pertemuan kudus? Nah kalau saudara baca Alkitab nggak selidiki akar Ibrani, saudara nggak akan ngerti. Kata pertemuan kudus itu adalah mikra. Mikra itu artinya dress rehearsal atau suatu geladi resik. Wah saudara nggak nangkep saudaraku. Kalau mau ketemu raja, saudara kerajaan selalu bicara ada protokoler saudaraku.
Amin. Jadi kalau ketika hari raya itu saudaraku adalah moed artinya janji temu. Sedangkan pertemuan kudus itu artinya mikra, itu artinya dress rehearsal. Yang benar ya seperti yang saudara lakukan kalau saudara ngerti. Siapa yang percaya saudaraku hari raya tabernakel, itu kedatangan Yesus pertama juga di tabernakel, kedatangan Yesus kedua kali juga tabernakel saudaraku. Sedangkan pengangkatan itu ada di Rosasana, saya sudah sampaikan sama saudaraku. Kalau saudara mau belajar kita bisa Bible study, tapi 7 hari raya Tuhan itu sangat dahsyat saudaraku. Dan saudara punya, kenapa saya sampaikan, karena Senin besok, saudara itu masih di hari raya Sukot loh. Karena hitungan Sukotnya itu mulai dari Minggu sore besok jam 6 saudaraku. Jadi kalau saudara nanti kan Senin pagi saya tahu, ya bukan saya yang khotbah, saudaraku saya tahu, saya bukan pengen khotbah. Saudara akan mengalami merayakan Sukot dan merayakan Natal yang sebenarnya. Kita tepuk tangan buat Tuhan kalau saudara percaya saudaraku. Tapi banyak gereja nggak ngerti karena gereja masih campur-campur antara Ibrani dan Yunani saudara. Perjanjian lama Ibrani, perjanjian baru Yunani dan seterusnya Bapak Ibu. Nah hari ini sekali lagi saya mau katakan, saudara pernah belajar nggak? Saya rasa semua saudara udah dengar lah. Saya sudah dengar juga khotbahnya Ibu, khotbahnya semua mengenai Rosasana Ayintet 5779. Saya cuma mau sampaikan sedikit, kata 5.000 saudaraku, itu adalah kata he dikalikan kata elef saudara. Karena kata 1.000, kenapa saya sampaikan dulu, nanti saya hari ini akan khotbah mengenai angka 1.000. 1.000 itu bicara soal kehidupan ilahi, nanti saya akan buktikan dari firman Tuhan. Tapi kata 5.000, 5 itu hey bisa berarti nafas. Siapa yang percaya saudaraku nafas daripada kehidupan ilahi ada di tahun ini, yang percaya saudaraku. Angka 700 kalau saudara belajar itu adalah long nun. Nanti saya akan sampaikan itu keturunan ilahi. Makanya saya berani katakan saudaraku, dari Mahanaim, dari Batra akan lahir keturunan ilahi. Angka 70 adalah angka ayin saudaraku, di mana melihat kita semua tahu. Dan angka 9 adalah angka tet yang nanti juga kita akan belajar lebih dalam saudaraku. Tapi intinya gini, kalau saudara mengerti Rosasana Ayintet 5779, artinya ada nafas daripada kehidupan ilahi. Itu akan memenuhi setiap keturunan ilahi. Membuat saudara bisa melihat dan mengalami semua manifestasi daripada kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Dan sekali lagi boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kalau saudara percaya saudaraku. Nah itu bukan khotbah saya, hari ini kita akan buka firman Tuhan, saudara kita akan belajar. Hari ini saya disuruh Tuhan menunjukkan pada saudara. Karena kenapa saya sampaikan ini, jujur saudaraku, seluruh makhluk kata Alkitab menantikan saat putra-putra Allah dinyatakan. Benar nggak saudaraku? Bahkan Alkitab berkata dia yang membawa banyak putra kepada dunia ini lagi nunggu saudaraku. Kita nggak tahu dari mana. Tapi kalau saya berdoa ya Tuhan, kalau boleh dari Kahal juga lahir keturunan ilahi. Tapi saya percaya kalau dari Mahanaim, dari Batra pasti juga lahir keturunan ilahi. Amin saudaraku. Nah tampilkan PowerPoint-nya saudaraku. Saya mau tampilkan dulu. Kita supaya melihat suatu peta saudaraku. Langsung aja diklik. Ini enggak usah. Nah hari ini saya mau ngomong soal manusia ilahi. Semua katakan manusia ilahi. Karena tahun 5779 ini udah terakhir saudara. Tahun depan udah 5780. 80 nanti P saudaraku. P itu adalah perkataan. Jadi 79. Jadi kalau saudara tahu tahun ini tahunnya Bani Isakar, saudara semua sudah tahu lah. Bisa dengar khotbahnya Pak Petrus Hadi dan seterusnya saudaraku. Dan Isakar itu adalah keledai, adalah pahlawan. Saudara kalau pernah ingat khotbah saya, tapi Tuhan gak mau kita berhenti di keledai. Siapa yang percaya Tuhan mau kita jadi bagal? Masih ingat? Bahkan dari bagal nanti kita jadi singa dari Yehuda, saudara. Itulah manusia ilahi. Nah, hari ini kita akan lihat apa itu keturunan ilahi atau manusia ilahi. Ya, diklik saudaraku. Nah, saya mau tunjukkan dulu 1 Petrus 2 ayat 8 dan 9. Ini di sini saudaraku, ayat yang semua hafal, tapi jarang anak-anak Tuhan yang mengerti saudaraku. Bahwa ini selalu bicara mengenai level. Nah, kalau saudara lihat di situ, yang pertama di sana dikatakan adalah bangsa yang terpilih atau chosen generation. Semua katakan chosen generation. Ini artinya kalau saudara belajar bahasa Alkitab itu adalah orang benar. Bukan orang Kristen, saudara. Orang Kristen itu orang yang percaya Tuhan. Nangkep saudaraku. Orang yang benar adalah dia mengerti kebenaran Tuhan yang disingkapkan di setiap musim. Siapa yang percaya saudara adalah orang benar? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Waktu Tuhan mau menyelamatkan Sodom dan Gomora, dia nggak bilang di situ ada nggak 10 orang Kristen, enggak saudaraku. Abraham katakan, apakah engkau membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Kalau saudara belajar dalam bahasa Ibrani itu katakan sadik, saudaraku. Sadik itu orang benar. Siapa yang percaya di sini kita orang benar? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Memang syaratnya harus jadi orang benar, gak cukup orang percaya. Orang Kristen itu cuma orang percaya.
Orang benar saudaraku adalah sadik. Tapi kemudian dikatakan setelah kalau kita jadi sadik, kita harus menjadi imamat yang rajani. Apa itu imamat rajani? Itu orang pilihan. Semua katakan orang pilihan. Siapa yang percaya kita adalah orang pilihan saudaraku? Kalau saudara pernah ingat khotbah saya mengenai Mosyak Behirim, saya nggak paksakan saudara hafal bahasa Ibrani, yang penting saudara ngerti. Gitu loh. Yang saya ngomong itu saya bukan ahli Ibrani, tapi perspektifnya saudara harus nangkep saudaraku. Halo? Halo, siapa yang percaya saudara juga adalah orang pilihan saudaraku? Kalau saudara baca Matius 24:31, yang diangkat bukan orang percaya, bukan orang benar. Tapi cuma orang pilihan saudaraku. Siapa yang masih mau diangkat saudaraku? Haleluya. Nah, seterusnya saudara, tapi hari ini saya perlu ngomong sama saudara mengenai bangsa yang kudus. Bangsa yang dikudus ini kalau istilah Alkitab bukan cuma orang benar atau orang pilihan, tapi manusia yang saleh. Bahasa Ibrani adalah hasid, saudara. Saya nggak khotbah hari ini mengenai Ibrani, tapi saudara tahu saja, catat sana nanti saudara bisa pelajari. Siapa yang percaya saudara dan saya, kita harus menjadi orang yang saleh, saudaraku. Sebelum kita jadi manusia saleh, kita nggak akan menjadi manusia Allah atau umat kepunyaan Allah sendiri itu manusia Allah, Isha Elohim. Kalau saudara belajar perspektif Ibrani, jadi saudara ini bukan cuma tahu tujuannya, saudara akan belajar prosesnya. Siapa yang hari ini mau belajar prosesnya, saudaraku? Saudara mau cepat atau lama jadi manusia ilahinya? Kalau orang nggak tahu proses, lama saudaraku. Contoh nggak punya teknologi. Kalau saya ke sini tapi nggak punya supir atau GPS, pasti saya muter-muter. Tapi kalau saya punya Google Map atau saya punya Waze atau Waze, pasti saya sampainya cepat, nggak bakal sesat. Siapa yang hari ini mau terima Waze-nya Tuhan? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Tanya kanan kiri, kamu mau terima Google Map-nya Tuhan nggak? Nah hari ini khotbahnya ini mengenai Google Map saudaraku. Bukan, saya nggak bangga, tapi saudara bisa uji. Jadi yang dikatakan di sini saudara umat kepunyaan Allah sendiri, peculiar people, itu adalah manusia ilahi. Tapi sebelum kita jadi manusia ilahi, saudara harus mengerti yang namanya bangsa yang kudus. Halo? Ya diklik, saya sampaikan dulu. Kalau kita belajar Keluaran pasal 24, ya diklik. Nah ini saudaraku, Tuhan itu pernah mendapatkan di zaman perjanjian lama, suatu bangsa yang kudus. Kalau saudara belajar dalam Keluaran 24 ayat 7, lalu kitab perjanjian itu dibacakan dan didengar oleh bangsa itu. Dan kemudian mereka berkata segala firman akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Tuhan itu gini saudara, mulai membuat janji sama satu orang yang namanya Abraham. Amin. Dari satu orang nanti lahir satu keluarga yang namanya Israel, keturunan Yakub saudaraku. Amin. Dari satu keluarga baru menjadi satu bangsa. Jadi kalau saudara pernah bertanya, kenapa sih banyak gereja itu nggak tahu, Tuhan milih orang Israel, kalau bertanya sama sekolah teologi Alkitab pasti ngomong gini, kenapa Tuhan pilih Israel? Ya itu kan namanya hak prerogatifnya Tuhan. Saya mau beritahu Tuhan nggak pernah memilih Israel tanpa alasan. Kenapa Tuhan milih Israel? Karena Tuhan ketemu pada zaman itu, cuman ada satu orang yang membuat perjanjian yang namanya Bapak Abraham, saudaraku. Amin. Karena Abraham memiliki perjanjian sama Tuhan, Abraham punya dua anak. Ishak meneruskan, Ismail tidak mau, makanya Allah Abraham dan Ishak. Setelah itu saudaraku Yakub meneruskan, Esau nggak mau, makanya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara lihat, dari satu manusia jadi satu keluarga sampai satu bangsa, saudaraku. Nah, ditampilkan ayatnya saudara, karena kenapa penting bangsa ini saudaraku? Karena kalau kita nggak ngerti fungsi kita kepada tubuh Kristus, ya diklik lagi silakan, maka kita nggak akan pernah mencapai tujuan ini saudaraku. Diklik aja. Kita lihat dulu ayatnya saudaraku dalam Kolose pasal 2. Diklik dulu, klik satu lagi. Nah ini saudaraku. Kolose pasal 2 ngomong gini, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh, semua katakan seluruh tubuh, yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat, oleh sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahi. Siapa yang mau terima pertumbuhan ilahi? Saudara nggak cukup jadi orang benar, nggak cukup jadi orang pilihan. Kalau saudara mau menjadi keturunan ilahi atau manusia ilahi, saudara harus jadi dulu manusia yang saleh. Diklik dua PowerPoint sebelumnya saya tunjukkan. Nah, apa itu saudaraku manusia yang saleh yang bicara mengenai saudaraku perjanjian dengan bangsa ke belakang. Jadi kalau tubuh mau jadi satu, saudara tahu nggak tubuh manusia jadi satu? Yang ikat jadi satu apa? Pertama ada tulang, betul nggak saudaraku? Betul nggak? Kalau tulangnya putus nggak bisa nyambung loh saudaraku. Kemudian ada sendi betul. Dan kemudian ada sumsum, betul nggak? Ada urat saudaraku, ada urat. Bukan sumsum, sorry, ada urat. Betul nggak saudaraku?
Nah, saudara harus mengerti apa itu tulang. Tulang itu bicara mengenai pemimpin-pemimpin kota. Anak-anak Tuhan, gereja-gereja hamba Tuhan. Mereka boleh gak suka kita, yang penting kita tetap suka mereka. Yang amin cuman ibu, saudaraku. Mereka boleh jelekin kita, yang penting kita gak jelekin mereka. Mereka boleh fitnah kita, yang penting kita gak fitnah mereka. Mereka boleh sesatkan kita, yang penting kita gak sesatkan mereka. Loh, saudara kalau gak ngerti ini, saudara gak bisa jadi manusia ilahi, saudaraku. Karena suka gak suka, apapun doktrin yang mereka ngerti, Ibrani kayak 7 hari raya kayak atau enggak, mereka adalah tubuh Kristus. Betul gak saudaraku? Dan Tuhan mau, kita semua tahu Yohanes 17, Tuhan mau semua bersatu. Tapi tulang itu saudara tahu paling susah, saudaraku. Ya, di setiap kota saya ini melayani, saudaraku, di kota-kota itu banyak tulang. Tulang itu pemimpin-pemimpin yang dahsyat di kota. Mereka tuh keras kepalanya setengah mati. Namanya kenapa kalau keras kepala? Jangan bilang namanya juga tulang, saudaraku. Benar ya? Bukan orang Batak bilang tulang itu abang, bukan saudaraku ya. Tulang itu ya tulang, saudara. Mereka itu keras, makanya perlu ada sendi. Sendi itu adalah fasilitator. Saudara percaya gak? Saya dengan kasih karunia Tuhan, saya ini fasilitator. Sendi itu kerjanya lebih berat gak? Lebih berat. Kenapa? Karena ketika tulang itu bergerak, dia bergerak. Ketika tulang ini bergerak, dia bergerak, saudaraku. Tuhan itu perlu sendi. Siapa yang mau jadi sendi, saudaraku? Angkat tangan tinggi-tinggi. Tapi tulang sama sendi itu jarang sakit. Yang kita paling sering, apalagi penari tahu, kalau kita nari nggak bener, maka kita salah apa? Urat. Saudara tahu nggak, saudara? Kita sering keselio, jarangnya keselio tulang nggak ada, saudaraku ya, atau keselio sendi nggak ada, saudaraku. Kalau keselio itu adalah urat. Nah, urat itu siapa? Urat itu adalah saudara dan saya yang rela bayar waktu, biaya, tenaga, usaha untuk mempersatukan tubuh Kristus, saudaraku. Halo, siapa yang mau Tuhan pakai untuk menyatukan, saudaraku? Pokoknya ginilah saya jelaskan. Kalau Ibu In sudah khotbahkan, saya juga sangat sepakat. Orang jelekin kita itu anggap aja vitamin, amin. Kalau orang lempar tai ke saya bilang, Tuhan terima kasih, saya terima pupuk Tuhan. Semakin banyak dilempari kotoran, pohon saya makin manis, buah saya makin manis. Gitu saudaraku. Karena kalau Alkitab katakan, kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah, membenci saudara, kita hidup dalam kegelapan, orang hidup dalam kegelapan. Nggak bisa menjadi manusia ilahi. Siapa yang mau jadi manusia ilahi, saudaraku? Nah, saya tampilkan dulu kliknya ya. Jadi saudara udah ngerti, sebelumnya saudara harus menjadi dulu bangsa yang kudus. Bukan umat yang kudus, tapi bangsa. Nah, diklik saudaraku. Saya tunjukkan aja langsung sekarang petanya supaya saudara tahu. Ya, diklik satu lagi. Nah, saya tunjukkan nih saudaraku. Ini saudara tahu nggak saudaraku ayat ini? Ini ayat ini nih saya yakin semua hafal. Kok tapi saya yakin saudara belum ngerti. Maaf, jangan tersinggung. Kenapa? Karena ayat ini ngomong gini dari Yohanes, aku berkata kepadamu, hai anak-anak. Benar nggak? Karena dosamu diampuni karena namanya. Kemudian Yohanes bilang gini, aku berkata kepadamu, hai bapak-bapak. Karena engkau telah mengenal dia yang ada sejak semula. Tapi kemudian dikatakan, aku mengenal engkau, mengatakan padamu, hai orang-orang muda. Pertanyaan saya, manusia ilahi itu anak-anak, bapak-bapak atau orang muda? Manusia ilahi itu anak-anak, bapak-bapak atau orang muda? Siapa yang percaya orang muda? Kenapa orang muda? Karena di sini dikatakan orang muda sebab kamu kuat. Firman Allah diam di dalam kamu dan kamu mengalahkan yang jahat. Berarti yang supranatural itu bukan anak-anak, bukan bapak-bapak. Loh kok bingung? Saudara, kalau ini ayatnya kebalik nggak? Kan harusnya anak-anak, orang muda baru bapak-bapak. Saudara tahu kuncinya, saudaraku. Kalau saudara mau jadi manusia ilahi, yang pertama saudara harus punya namanya orang tua rohani. Nggak ada yang amin, saudaraku. Siapa yang percaya saudara mau punya orang tua rohani, saudaraku? Saya ngomong berulang-ulang, saudaraku. Saya punya banyak orang tua rohani sehingga saya terima warisan rohani. Kalau Ibu In gak pernah bagikan warisan rohani di Kahal waktu itu atau di KRK, saya gak akan jadi hari ini, saudaraku. Amin. Kalau saya tidak didoakan sama almarhum Pak Petrus Agung juga, saya gak akan ada hari ini, saudaraku. Saya kalau gak terima warisan dari Heidi Baker, dari Bruce Allen, dari banyak hamba Tuhan, saudara Pastor Richard William waktu itu saya undang khotbah di sini, saudaraku, oleh Ibu juga. Saya itu terima banyak warisan. Jadi kita mulai dari anak-anak. Anak-anak itu berarti kita ngerti siapa orang tua kita. Bukan pemimpin loh. Saudara ingat ketika Elisa memanggil Elia bapak, dia terima mantelnya itu 2 kali lipat. Tapi nabi yang lain bilang, tahu nggak? Mereka nggak bilang bapak, tuanmu diangkat. Kalau saudara menganggap Ibu Iin cuman maaf pemimpin atau tuan, saudara cuma dapat berkat, nggak bakal dapat warisan. Halo, nangkap nggak saudaraku? Tapi kalau saudara menerima ibu panglima sebagai orang tua, maka saudara nggak cuma terima berkat, saudara terima warisan. Siapa yang mau terima warisan, saudaraku?
Mulai dari menjadi anak-anak. Nah, tapi kalau dari anak-anak, nggak bisa langsung orang muda. Saudara jadi bapak-bapak dulu, itulah mengadopsi. Saudara nangkep enggak mengadopsi saudaraku? Jadi saya tanya nih, bapak itu kalau dia misal anak umur 11 tahun tapi sudah punya anak, dia jadi bapak enggak? Dia belum dewasa nih, tapi dia sudah punya anak, dia jadi bapak enggak? Saudara saya cuma, kenapa saudaraku Tuhan itu pakai di Kahal, Ibu Iin tahu yang salah satu yang paling dipakai melakukan banyak mujizat, bukan saya, tapi istri saya. Kenapa istri saya banyak mujizat? Karena dia mengadopsi hari ini 3.000. Target kami Bu, dan kami percaya tahun depan 10.000 orang. Yang percaya katakan amin, beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Bahkan anak saya ini, saudaraku, saya sekarang latih dia bukan cuma melayani. Kalau pelayanan semua gereja ahli, saudaraku. Semua gereja ngerti melayani, tapi gereja nggak ngerti mengadopsi. Kami mengadopsi SMKN 11. Jadi setiap hari doa pagi yang khotbah orangnya Kahal, saudaraku. Nangkep nggak? Kenapa kita mengadopsi? Karena waktu kita mengadopsi, kita jadi bapak nggak? Nangkep saudaraku, dari anak kita jadi bapak. Kalau udah jadi bapak, baru bisa jadi orang muda. Kalau kita cuma melayani, nggak ngerti mengadopsi, saudara lama jalannya mau jadi manusia ilahi. Siapa yang mau jadi manusia ilahi dengan cepat? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Mulai ngadopsi saudaraku, sekolah, jalan, tetangga, kota. Itu nanti kita lihat levelnya banyak, ada level masyarakat, level kota, level bangsa, nanti ada level nation saudaraku. Yang setahu saya saudara dari dulu sudah dilatih untuk mengadopsi bangsa. Cuma tinggal kita melakukan, cuma mungkin pengertian kita perlu diperdalam saudaraku. Siapa yang mau belajar mengadopsi yang tangan tinggi-tinggi? Saudara namanya mengadopsi itu beda sama melayani. Saya bilang sama istri saya bersyukur. Iya kan banyak yang menabur, ya banyak yang menabur. Tapi pertanyaannya, kalau saya punya 3.000 anak saya nggak bisa makan, nggak bisa sekolah. Salah anak atau salah bapak? Salah bapak saudaraku. Kalau saya berani memanggil mereka anak dan mereka manggil saya ayah, artinya saya bertanggung jawab penuh atas kehidupan mereka. Kalau mereka nggak bisa makan, tanggung jawab saya. Mereka nggak bisa sekolah, tanggung jawab saya. Mereka nggak bisa berobat, tanggung jawab saya. Berat nggak? Berat. Tapi itulah kuncinya menjadi manusia ilahi. Siapa yang mau jadi manusia ilahi? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Ya diklik. Saya tunjukkan dulu saudara. Nah ini saudaraku. Makanya saudara perlu belajar ini. Saya boleh ngomong sedikit. Saya berikan dulu dasarnya, baru nanti khotbahnya saudaraku. Ya karena kalau dasarnya saudara nggak ngerti. Saudara semua pasti tahu lah. Semua pendeta khotbah ngomong di tanah yang baik bertumbuh 30, 60, 100. Semua ngomong gini, tapi masalahnya ngerti nggak? Saya datang sih pada waktu Ibu Iin berulang tahun kemarin. Dan saya mendengar firman yang disampaikan. 30 itu bukan 30%. Tapi 30 kali lipat, betul sih. Tapi kenapa 30, kenapa enggak 40? Saudara percaya enggak setiap firman yang ditulis itu punya arti yang spesifik. Yang mengerti percaya katakan amin. Nah kenapa saya tunjukkan ini supaya saudara mau belajar huruf Ibrani. Kalau saudara enggak ngerti huruf Ibrani saudaraku, maka pengertian kita akan firman itu enggak akan stabil, enggak akan manteng, enggak akan dalam. Kita akan goyang terus saudaraku. Kata 30 itu adalah lamet, semua katakan lamet. Lamet itu tongkat gembala, ini adalah grace kasih karunia. Jadi firman level 1 adalah, kalau saudara tahu benih itu firman, kita harus memberi rasa aman. Halo, jangan orang datang ke Mahanaim udah takut, wah pasti diminta duit lagi. Jangan saudaraku, enggak. Pertama kita berikan grace, benar enggak? Benar enggak? Mau datang dengan berdosa, datang dengan masalah, ya saya tahu lah Ibu Iin lebih ngerti, dia lebih dari saya mengerti hal ini. Mengadu bahkan yang jahat, tukang nyolong saudara. Saya kalau cerita Ibu Iin, sekarang istri saya baru ngalamin. Anak-anak itu Bu, waduh kalau sudah lagi yang bandel ya bandel gitu. Yang baik sih baik, yang bandel-bandel. Tapi saudaraku, kalau kita nggak mulai memberi rasa aman, tongkat gembala, mereka nggak mungkin bisa kita didik saudaraku. Jadi yang pertama kita beri rasa aman, amin. 30 tongkat gembala. Tapi kalau orang sudah rasa aman, grace. Kalau saudara nggak boleh cukup grace terus, harus dikasih truth, kebenaran. Itu adalah samek. Semua katakan samek. Samek itu duri, diajak menderita. Kenapa orang mau menderita? Karena dikasih tahu tujuannya. Kok nggak ada yang amin sih? Saudara mau nggak menderita tanpa tujuan? Misalnya Ibu Iin bilang gini, yuk kita doa puasa. Tapi kamu nggak pasti diangkat, nggak pasti memerintah di surga. Mau nggak saudaraku? Kalau saya sih nggak mau saudaraku menderita terus. Amin. Ketika kita ngerti tujuan, destiny, kita rela menderita. Tapi Tuhan gak mau cuman kita kasih karunia kebenaran, Tuhan mau bawa kita pada kemuliaan 100 itu kof. Semua katakan kof saudaraku. Kof itu artinya sun of the horizon. Tuhan mau hidup kita jadi inspirasi. Siapa mau hidup saudara jadi inspirasi?
Makanya tadi saya bilang, orang boleh jelekin kita, matahari boleh diingat, orang gak diingat, dia tetap muncul saudaraku. Gimana kalau matahari ngambek sehari saudaraku? Pernah berpikir gak? Ya, waduh saya lagi gak mood nih hari ini, kata matahari. Gue gak mau muncul lah, habis gak ada yang hargain sih. Enggak saudara, di level ini, saudara kita udah gak cari penghargaan manusia. Yang penting kita mau Allah mengenal kita. Amin. Nah kita teruskan saudaraku. Nah saya tunjukkan dulu petanya, ini cuman pembagian supaya saya tunjukkan, diklik. Ini saudaraku, kalau saudara menjadi manusia ilahi, makanya saudara saya sampaikan harus ngerti ini saudaraku. Dalam 1 Korintus 15 ayat 40 dan 44, di sana ada 4 jenis tubuh. Ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi, ada tubuh alamiah, dan ada tubuh rohania. Udah diklik aja supaya saya jelaskan. Tubuh duniawi, saudara, kemudian 1 Korintus nanti 15:39, ada daging manusia, ada daging binatang, ada daging burung, daging ikan. Saudara pikir kebetulan saudara, semua Paulus nulisnya kok 4. Enggak. Karena 4 adalah level. Yang percaya katakan amin. Tadi saya udah katakan kalau saudara gak pernah jadi orang benar, saudara gak bisa jadi orang pilihan. Kalau gak pernah orang pilihan, saudara gak pernah jadi manusia yang saleh. Kalau saudara gak pernah jadi manusia yang saleh, saudara gak bisa jadi manusia ilahi. Nangkep, diklik. Nah ini supaya gampang saudara. Kalau udah dikotbahkan pasti gampang. Ini tubuh duniawi. Ya, manusia daging saudaraku. Kenapa saya kasih yang gendutnya seperti itu? Supaya kita, saya dan Ibu In kita nggak tersinggung. Kalau gendutnya dikit, saya tersinggung yang khotbah saudaraku. Karena masa misalnya yang saya tunjukkan fotonya gendutnya di bawah saya bilang, yang khotbah aja gendut gitu kan istilahnya saudaraku. Saudara jangan lihat tubuh jasmani, saudara mulai lihat tubuh rohani saya saudara. Saudara kan punya karunia penglihatan, lihat tubuh rohani, enggak tubuh jasmani saudaraku ya. Nah manusia daging itu kayak gini saudaraku, mereka dikuasai kedagingan, diklik. Tapi saudaraku Tuhan gak mau kita manusia daging, Tuhan mau kita menjadi manusia jiwa. Nah ini tubuh alamiah saudaraku. Tubuh alamiah ini artinya manusia jiwa, itu orang yang melatih. Makanya saya kasih contoh tentara, atau di sini kita lihat tentara atau apa olahragawan, mereka itu latihan. Enak lihat yang pertama atau yang ini tubuhnya saudaraku? Loh yang benar. Kalau lihat dancer, enak lihat dancer yang kurus atau yang langsung? Kalau malaikat kira-kira ada yang gendut gak saudaraku? Gak apa-apa lah menghina diri sendiri, yang penting kan supaya berubah. Bu tolong doakan saya terus nyari pendeta yang punya weight loss ministry. Saya bilang kalau udah weight loss saya mau undang, saya bayar, pokoknya saya jamin sama ibu ya, ibu daftar. Kita kurus sekali kayak Kak Jos, udah kurus kita gak boleh gendut lagi. Kalau kurus gendut lagi itu kebangetan namanya saudaraku. Haleluya. Tapi minimal Ibu In punya keturunan yang lebih baik. Lihat Kak Jos kan badannya keren saudaraku. Anak saya dulu kurus sekarang gendut lagi saudaraku. Harus ikut Kak Jos lebih sering supaya ke daerah-daerah supaya makin kurus. Nah saudara lihat manusia jiwa itu seperti ini. Siapa yang mau jadi manusia jiwa? Prosesnya seperti ini, adalah saudara punya tubuh rohani yang dilatih. Nah ini manusia, kemudian diteruskan. Tapi ada tubuh rohani saudaraku. Nah ini saudara, kira-kira saya nanya nih, kalau yang ini lawan yang tadi menang mana saudaraku? Hah? Yang Shaolin ini sama yang tadi lawan Adirai kalau berantem, menang mana kira-kira? Ya? Menang yang gede bohong atau yang punya tenaga dalam saudaraku? Ini tenaga dalam, makanya saudara-saudara kalau saudara belajar Alkitab, semua itu ada namanya guakang, ada namanya ginkang, ada sinkang saudara, ada sinkang, ada ginkang. Tenaga luar, tenaga dalam, dan ilmu meringankan tubuh, serius saudaraku. Loh kalau saudara ngerti, loh dunia aja punya masalah, anak Tuhan gak ngerti. Siapa yang mau sepakat suatu hari waktu kita ibadah, ada anak kita yang terbang, siapa yang sepakat? Wih bener loh, saudara memang gila kayak saya, memang udah gila kayak kita, tanggung saudaraku ya. Kenapa saya kasih contoh ini? Kalau Benny Hinn gak punya istilahnya kuasa tubuh rohani, gak mungkin dia bisa ngomong gitu satu ruangan dipenuhi saudaraku. Nangkep ya? Tapi ini bukan akhirnya, ini baru manusia roh. Yang terakhir diklik, Tuhan tuh mencari manusia ilahi itu kayak gini saudaraku. Beri tepuk tangan buat Tuhan kalau saudara mau kayak gini saudaraku. Siapa yang percaya ini adalah janji Tuhan buat kita saudaraku. Saudara kalau saudara belajar apokrifa, itu murid-murid Yesus itu luar biasa. Saudara pernah tahu gak yang namanya Nathanael di Alkitab? Ada yang tahu? Tahu gak Nathanael itu siapa? Siapa? Bartolomeus. Tahu gak Bartolomeus itu melayani di mana? Nah kalau kita baca Alkitab kan saudara gak ngerti. India, bagus Bu, India bagian selatan. Saudara tahu gak Nathanael atau Bartolomeus itu saking saktinya. Pakaiannya dia 26 tahun tidak berubah, tidak pernah kotor, tidak pernah bau.
Saudara nggak percaya, saudara, karena saudara nggak ngerti. Nggak ada di Alkitab. Tapi itu ada dalam kitab yang tersembunyi apokrifa. Saya percaya apokrifa itu adalah rahasianya, kuncinya. Bukan berarti Alkitab kita buang. Saya ngomong sama Pak Luki, Pak, Alkitab kita terus selidiki tapi nggak boleh cuma baca, harus kita gali. Tapi banyak kitab rahasia. Saudara tahu nggak? Itu namanya Nathanael atau namanya Bartolomeus yang ke India. Dia nggak pernah capek, saudaraku. Saudara mau tahu doanya dia? Mau tahu nggak doanya dia? Pagi 7 kali menyembah Tuhan, malam 7 kali. Keren nggak, saudaraku? Kalau saudara baca di Alkitab, mentok paling Raja Daud kan 7 kali sehari memuji Tuhan. Benar nggak? Kalau kita kan 5 kali, bangun pagi, sebelum makan siang, sebelum makan malam, sama sebelum tidur. Doanya 5 kali, saudaraku. Makanya nggak jadi ilahi, saudaraku. Ya, nah kalau saudara baca, saudaraku, Nathanael itu nggak pernah capek, saudaraku. Nangkep nggak, saudaraku? Bahkan kalau dia kemana-mana, dia datang ke suatu kuil, tempel Asitoret. Ke kuil Asitoret, saudaraku, maka otomatis tempat yang dia datang, malaikat langsung mengikat roh jahat di kota itu, saudaraku. Siapa yang mau mengalami seperti itu? Nah, saya sudah sampaikan, so ini sudah terjadi. Di Kenya ada seorang hamba Tuhan, saya mau ulangi supaya kita tahu. Ini supaya membangkitkan rasa cemburu, saudaraku. Jadi kita ini tahu diri, nggak merasa paling hebat. Kok nggak ada yang amin? Saudara mau nggak satu hari waktu ibadah, saudara tiba-tiba ada sinar kemuliaan turun di sini? Mau nggak? Yang mau? Yang mau? Ada api dari surga, tadi saya lihat nari pakai api aja, udah luar biasa. Gimana kajos kalau suatu hari lagi kalian berdua di sini, tiba-tiba api benar-benar turun dari surga. Loh, Elia ngalami, masa kita nggak ngalami? Saya percaya kita akan ngalami. Amin. Yang penting kita tahu caranya. Halo? Halo? Siapa yang mau ngalami, yang ingin ngalami, saudaraku? Wah, ini keren. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus karena saudara semua. Bahkan dia bersinar seperti ini di Finland. Itu terjadi, saudara. Jadi kalau baru debu emas, baru permata, baru minyak, itu lumayan, tapi itu baru awal. Kok nggak ada yang amin? Siapa yang percaya bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang sanggup kita doakan pikirkan. Sekali lagi yang percaya Yesus dahsyat katakan amin. Dan beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan, haleluya. Nah, saya teruskan dulu sendiri, saudara supaya lihat petanya, diklik lagi. Saya tunjukkan mengenai 4 jenis binatang, saudara, atau tubuh, daging. Nah ini, diklik. Ya, saudara kenapa Alkitab bilang ada tubuh manusia atau daging manusia, kemudian daging binatang, daging ikan, dan daging burung. Loh, kenapa sih memang lagi Paulus nulis Alkitab itu dia lagi lapar atau gimana, saudaraku? Percaya nggak semua firman yang ditulis itu ada maknanya, saudaraku. Diklik ya, manusia itu apa kerjanya? Jalan. Siapa yang mau berjalan? Berarti maju nggak? Nggak ada yang manusia jalan gini kan, nggak ada, saudaraku. Benar ya, kalau berjalan artinya maju. Siapa yang mau maju, saudaraku? Nah mulainya dari berjalan. Waktu kita berdoa, berpuasa, ibadah, menari, latihan, semua itu kita lagi berjalan. Tapi saudara lihat ya, manusia itu berjalan, coba binatang gimana? Binatang coba lihat. Binatang itu apa, saudaraku? Kakinya berapa binatang? 4, saudaraku. Kita bisa berjalan dengan iman, walk by faith. Makanya ada kata itu, saudaraku. Siapa yang mau berjalan dengan iman, saudaraku? Makanya kita perlu berjalan, iman gak bisa lari. Karena iman kita itu harus ditumbuhkan. Berjalan dengan iman, diklik. Setelah kita berjalan, saudaraku, kita harus berlari. Binatang itu kakinya berapa? 4. Kira-kira kalau ngadu lari sama manusia cepat siapa? Bagaimana cara kita berlari? Saudara baca Habakuk. Kalau berlari kita harus punya visi. Saudara belum banyak yang nangkep. Walk by faith, but run by vision. Siapa yang mau dapat visi daripada Tuhan? Kalau saudara mau benar-benar kejadian tadi, yang dari nubuatan pesan Tuhan, supaya pada waktu saudara ibadah hujan beneran, api beneran, asap beneran turun dari surga, saudara gak cukup berjalan dengan iman. Saudara bisa mulai berlari. Amin. Karena waktu saudara ngelihat visi, saudara bisa berlari. Tapi gak stop di binatang berlari. Kemudian dibilang lagi, ikan lebih keren. Ikan itu mengalir. Siapa yang mau mengalir dalam kuasa Roh Kudus? Nah orang-orang seperti Benny Hinn dan semua kita yang lain, kita itu tahu. Saya juga tahu walaupun saya belum ahli. Kapan Roh Kudus mau hadir, kapan dia mau melawat, saudaraku. Halo? Nangkep gak, saudaraku? Makanya sungai Yeskel 47 ketika menjadi sungai, orang gak dapat berjalan, orang harus berenang. Berenang itu dalam aliran Tuhan, aliran Roh Kudus. Tapi Tuhan gak stop di daging ikan loh. Ini saya mau sampaikan. Tuhan sampai ngomong di daging apa? Burung. Diklik daging burung. Nah kalau burung kerjanya apa?
Siapa yang percaya kita bisa terbang, saudaraku? Loh, manusia sama burung mana yang lebih mulia? Ngomongnya nggak jelas. Manusia sama burung mana yang lebih mulia? Kalau burung aja bisa terbang, harusnya manusia bisa terbang nggak? Saudara diklik, kalau saudara belajar Alkitab, saudaraku, ini kita lihat secara cepat, saudaraku. Ini semua orang-orang ini terbang, saudaraku. Adam juga terbang, Henok juga terbang, Elia terbang, Tuhan Yesus terbang nggak? Petrus terbang nggak? Loh, jalan di atas air itu terbang nggak? Tadi malam waktu saya berdoa, saudaraku, saya mulai melihat dalam roh, saya berjalan di atas air. Tapi dalam roh, penglihatan. Kalau saya percaya penglihatan itu saya latih, akan datang saatnya nanti kita berjalan di atas air sama-sama. Yang percaya katakan amin dan beri kemuliaan buat Tuhan kalau yang percaya, saudaraku. Biarlah orang bilang gila, kita udah terlanjur gila, saudaraku. Tanggung kalau kurang gila. Paulus saja bilang dia mau lebih gila lagi. Coba dia katakan, Paulus katakan nanti sebelum ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Kalau orang diangkat tuh terbang nggak? Saya nggak mau peduli katanya mau diangkat, yang penting diangkat tuh terbang nggak? Siapa mau percaya Paulus terbang, saudaraku? Kalau kita ngerti ini, Tuhan tuh lagi menanti, saudaraku. Jadi saya bilang, kita ini hitung-hitungan. Kurang lebih kita tahu 6-7 tahun lagi Tuhan Yesus datang. Dan saya selalu ngomong, kalau kita percaya kita akan terbang sebelum Yesus, sebelum pengangkatan. Tapi kalau gagal juga nggak usah kecewa. Karena waktu pengangkatan juga kita terbang. Loh, tahu nggak, saudaraku? Nangkep nggak, saudaraku? Siapa yang mau diangkat? Siapa yang mau diangkat? Jadi latihan kita pengharapan tidak mengecewakan, saudaraku. Kalau kita berhasil adalah kalau saya sih rindunya doa saya mana ibu, anak-anak seperti Kak Jos atau semua anak-anak ibu Kak Stephen terbang beneran dulu sebelum rapture. Tapi kalaupun gagal, nggak usah kecewa. Waktu rapture terbang juga, saudaraku. Karena kita diangkat. Kalau yang nggak diangkat ya nggak terbang, saudaraku. Masuk di kuburan, saudaraku. Nah, teruskan lagi. Diklik, saudaraku. Ya, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Terus diklik lagi. Nah ini saudaraku, saya harus mulai mau nggak mau, saudara harus mulai belajar ini. Kalau saudara nggak belajar Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Fa, Sayin, Het, Tet, Yod, Kap, Lamen, Mem, Nun. Kemudian apa saudaraku? Samek, Ayin, P, Sadekuf, Resin, Taf. Saudara kita nggak akan kemana-mana. Karena saya nggak bisa ngomong manusia ilahi, nanti 5 angka terakhir yang saya akan bagikan. Kalau saudara nggak ngerti Alef, Taf. Boleh nggak saya khotbah ini aja sebentar aja saudara, supaya saudara ngerti saudaraku. Siapa yang mau belajar, saudaraku? Kenapa mulainya harus Alef? Alef itu lambang Tuhan Allah. Tuhan itu harus menjadi yang utama dalam hidup kita. Setelah Tuhan jadi utama, kita jadi Bet. Bet itu adalah keluarga, tim, rumah. Kita harus ketemu tim. Kalau latihan sendiri nggak enak, saudaraku. Latihan rame-rame enak nggak? Saudara kalau lihat film kungfu latihan, wah, yes, seperti saudara, amin. Ketika seperti lawatan, nah itu latihan bersama, itu sama tim, saudaraku. Setelah Tuhan yang utama harus ketemu tim, Bet. Kalau udah ketemu tim, saudara harus gimel, harus berjalan. Nggak boleh stop, nggak boleh mundur, nggak boleh kecewa. Yang percaya katakan amin. Setelah berjalan kita akan akses Dalet. Setelah kita akses kita akan Hei. Hei itu menerima anugerah. Kalau menerima anugerah kita akan Va. Kita menerimakan perjanjian dari Tuhan. Setelah kita menerima perjanjian Va dari Tuhan, akan Zayin kita mau dipotong, diproses. Dan kita akan masuk dalam Het awal yang baru. Setelah Het awal yang baru kita mengalami Tet yang namanya manifestasi. Amin. 9 karunia roh, 9 buah roh, 9 ucapan bahagia, 9 level malaikat, semua itu kepenuhan. Siapa yang mau di ayat ini kita ngalami semua, coba angkat tangan tinggi-tinggi. Kalau dulu gak gitu saudaraku. Dulu pengajaran di gereja adalah karakter. Kalau orang sabar gak murah hati, dia sudah sabar. Tapi buat kita hari ini, kalau orang sabar gak murah hati, dia belum berbuah. Ngerti gak saudaraku? Kalau dia sabar murah hati, baik tapi dia tidak menguasai diri, dia belum berbuah. Kalau kita nggak punya 9-9-nya, belum ada manifestnya berarti kita belum berbuah. Nangkep saudaraku? Kalau dulu cukup punya karunia kesembuhan cukup, karunia nubuatan, kalau sekarang nggak bisa, kita perlu 9-9-nya. Siapa yang perlu 9-9-nya saudaraku? Itulah kata Tet saudaraku. Makanya saya stop sebentar di sini, kalau saudara nggak ngerti Tet, saudara nggak akan masuk di Tet ini dengan semangat saudaraku. Setelah 9 Tet, saudara baru bisa mengerti Yod. Yod itu adalah menyembah dan bekerja. Siapa mau menyembah dan bekerja setiap hari, saudaraku? Menyembah untuk akses ke surga, bekerja untuk punya dampak di bumi. Banyak gereja cuman kerja, gak pernah doa. Banyak gereja doa, gak pernah kerja. Tuhan mau doa dan kerja, itu Yod. Amin. Tapi kalau kita gak ngalami manifestasi kemuliaan Tuhan, kepenuhan Tuhan, kita gak bisa bekerja. Setelah itu 20 adalah Kap, semua katakan Kap.
Takab itu adalah menerima, melepaskan takluk. Siapa mau menaklukkan diri, saudaraku? Udah nggak pakai komplain, nggak pakai kecewa, nggak pakai ngomel, nggak pakai sakit hati, udah itu buang semua. Apapun yang dilakukan, ngerti, lakukan, percaya. Amin. Setelah kita rela melakukan diri, baru lamet, baru tadi dididik, baru tunduk, saudaraku. Orang baru bisa dididik kalau ngerti tongkat otoritas. Ketika kita sampai di level lamet, Tuhan akan percayakan kita otoritas. Siapa yang mau dipercayakan otoritas? Sampai dipercayakan otoritas, saudara harus jadi mem. Mem itu aliran, air. Tadi yang dibilangkan manusia rohani mengalir. Siapa yang mau ngalir, saudaraku? Nyembahnya nggak ngoyo. Kalau di sini kan saudara lihat, nyembahnya yang mimpin ngoyo nggak? Ada nggak pernah lihat Kak Leo? Woi, nyembah. Nggak pernah, saudaraku. Dia kalau nyembah, dia tinggal semerbak narwastu penyembahanku. Langsung hadirat turun. Kenapa? Saya nggak bisa nyanyi, makanya saya cuma kasih contoh. Itu adalah mengalir, saudaraku. Siapa yang mau ngalir? Setelah mengalir, kita akan jadi nun, jadi benih, jadi keturunan. Setelah nun, kita akan jadi samek. Kita rela menderita. Karena kita ngerti tujuan. Setelah kita rela menderita, baru jadi ayin, baru kita melihat. Siapa yang mau ngelihat semuanya, saudara? Coba. Saudara mau nggak kalau ibadah ngelihat malaikatnya kelihatan, orang kudusnya kelihatan, suasana saudara? Siapa yang mau ngelihat, saudaraku? Atau mau menyembah dengan gelap mata? Kenapa banyak orang nggak ngelihat? Dia nggak berjalan mengikuti tuntunan Tuhan. Setelah ayin tadi melihat, saudaraku, baru P. P itu punya deklarasi. Kalau apa yang kita lihat dalam roh, kita deklarasikan ada kuasanya. Amin. Siapa mau deklarasi kita ada kuasa? Setelah kita ada deklarasi kuasa P, baru kita bisa sampai kemana? Sadi, saudara. Amin. Sadi itu artinya mengejar, artinya kita dibenarkan. Setelah kita dibenarkan, baru kita dikuduskan, kof. Kita menjadi inspirasi tadi yang saya sudah sampaikan, saudara, supaya saudara lihat. Setelah kita ngerti kof, baru kita akan jadi res, melihat raja. Bukan cuma Tuhan. Siapa yang mau melihat raja yang duduk di atas tahta? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Kalau kita ngelihat raja, baru kita bisa sampai sin. Sin itu rela dihancurkan, dilumatkan. Ini banyak orang gak lulus, saudaraku. Jadi kalau kita mengalami namanya dijelekin, itu semua proses. Amin. Proses penghancuran, peremukan, dan pelumatan. Siapa yang mengalami itu, saudaraku? Kalau kita rela dilumatkan, diremukkan, baru sampai tough di destiny. Jadi kalau saudara saya mau himbau semua prajurit pekerja Manem, yuk bukan hafal, mengerti alef taf. Awal dan akhir, bukan cuma alfa dan omega, tapi alef dan taf. Tapi buat ibu-ibu, bapak-bapak semua yang siap masuk lebih keilahian itu nggak bisa dengan ini. Ini semua baru sampai mentok ngerti destiny. Kita teruskan dulu, saya tunjukkan aja dulu. Nah ada 5 huruf terakhir dalam Ibrani. Angkanya 500, 600, 700, 800, dan 900, saudaraku. 500 itu adalah long kaf, semua katakan long kaf. Atau kaf sofit, saudaraku. Nanti saya akan tampilkan ayatnya, sekarang saya akan jelaskan ayat 500, kenapa bait Allah itu ukurannya 500 hasta. Saudara pernah belajar nggak? Saudara pernah tahu nggak Wahyu 11, khususkan bait suci dan ruang kudus. Pelataran diserahkan bangsa lain untuk diinjak, benar ya saudaraku? Nanti saya akan tunjukkan bait suci ukurannya berapa? 500 hasta. 500 itu adalah penaklukan ilahi, saudara. Ngerti penaklukan ilahi? Orang penaklukan ilahi dia nggak tergantung sikon, saudaraku. Nggak ada yang amin. Boleh terjadi gempa, boleh dolar naik, dolar turun, apapun terjadi, kebakaran, banjir, apapun terjadi, dia tidak tergoyahkan. Dia tetap menyembah, tidak tergoyahkan, saudaraku. Itu adalah long kaf, saudara. Nanti kita akan belajar, karena kalau saudara nggak ngerti kaf, nanti saya akan khotbah mengenai kaf sebelum kita belajar mengenai 1000 yaitu keilahian. Setelah itu adalah long mem, semua katakan long mem. Saudara kalau baca 600 itu long mem. Kenapa? Saudara tahu nggak kenapa tanahnya Arauna atau Ornan dibeli sama Raja Daud seharga berapa? Masih ingat nggak? 600 sikal emas. Kalau saudara pernah ingat khotbahnya Pak Agung, berkat itu gratis. Tapi berkat turunan harus dibayar penuh, saudaraku. Nangkep di sini. Ini saya kasih gambaran, ini belum khotbah, ini baru pembukaan, saudaraku. Jadi semua ayat di Alkitab, itu kalau saudara belajar secara Ibrani, saudara ngerti. Kenapa lembu dan air tante itu dibeli 50 perak. 50 itu angka keturunan tim, perak itu pemurnian. Kalau saudara mau mengenai baterai bagi Tuhan, maka semua yang di sini haruslah dimurnikan.
Siapa yang semua rela dimurnikan di sini? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Kalau kita semua rela dimurnikan, ketika kita mendapat namanya 600 emas, emas itu lambang keilahian, akan ada aliran surga. Saudara, kalau saudara bisa menangkap apa yang saya katakan, waktu saudara berdoa, itu kita gak cuma merasakan hadirat, kita rasakan ada aliran surga yang mengalir turun. Benar ya Bu ya? Pasti Ibu ngalami, saya percaya Bapak juga semua ngalami, Ibu Iren saya yakin mengalami. Cuman belum dapat anugerah untuk menjelaskan saja Bapak Ibu. Kita semua yang di level ini kalau berdoa saudaraku, nggak sampai aliran itu turun saudara. Kadang-kadang seperti embun, kadang-kadang seperti api, kadang-kadang seperti angin saudaraku. Kita nggak akan ngerti apa itu 600. Dan 700 itu long nun atau keturunan ilahi. Siapa yang mau keturunan ilahi? Kalau kita tadi bilang 5, 7, 7, 9. 7-nya itu 700 saudaraku. 700 itu long nun. Maka ini saatnya memang betul firman ini supaya lahir keturunan ilahi. Dan kalau kita jadi keturunan ilahi baru kita menjadi pesofit itu perkataan ilahi. Kalau saudara sampai angka 800, semua yang saudara katakan terjadi. Siapa yang mau semua yang saudara katakan terjadi? Ini sebenarnya juga udah dialami juga sebenarnya. Saya percaya, benar gak? Saya gak puji manusia. Memang saudara lihat selama ini apa yang ibu katakan terjadi gak? Terjadi gak? Kalau itu terjadi bukan karena dia hebat. Tapi karena dia melewati proses. Sampai level 800 long P punya perkataan ilahi. Saya itu agak sedih kalau ngeliat sekarang banyak nabi Tuhan. Yang dulu perkataannya jadi. Sekarang enggak jadi. Tapi nubuat terus saudara. Saya enggak sebut orang, tapi kalau saudara nangkep roh saya, saudara tahu saudaraku. Banyak nabi-nabi palsu sekarang. Kenapa nabi palsu? Dulu waktu mereka ngomong terjadi. Tapi sekarang waktu dia ngomong tidak terjadi saudaraku. Ya saudara tahulah yang saya maksud, tahu gak? Kalau gak tahu nanti kita gak boleh ngomong di mimbar, ngomong pribadi boleh saudaraku. Karena ada etika. Saudara. Saya ketemu banyak nabi-nabi palsu. Bukan karena mereka gak percaya Tuhan. Mereka gak ngerti musim saudaraku. Dulu waktu mereka ngomong nabi perempuan ini waktu dia ngomong terjadi. Di Korea gak terjadi, di Indonesia gak terjadi, di Thailand gak terjadi. Tapi nubuat terus saudaraku. Karena dia gak ngerti musim yang baru saudaraku. Tapi yang terakhir, angka terakhir yang terbesar, huruf yang terbesar adalah longsade. Semua katakan longsade. Longsade itu artinya adalah pengejaran ilahi. Nanti saya akan tunjukkan ayatnya. Sekarang siapa yang siap untuk belajar firman Tuhan? Mau belajar? Tanya kanan kiri, mau belajar nggak? Tanya mau belajar? Ini baru pembukaan saudaraku, jadi boleh ya? Oke, kita akan masuk ya. Oke, diklik. Nah, ini saudaraku. Angka yang pertama kalau saudara mau jadi ilahi, setelah saudara mengerti destiny, saudara harus mengerti apa itu angka 500. Karena keilahian dimulai dari 500 saudaraku, baru kemudian 600, baru 700, baru 800, baru 900, dan nanti baru 1000. Ini khotbah pertama, khotbah seri 1 adalah 500, seri 2 nanti hari ini juga adalah 1000. Siapa yang mau mencapai saudaraku? Pokoknya hari ini saya bagikan semua deh. Setelah ini yang penting saudara tahu, tinggal saudara mau latihan atau nggak latihan gitu aja saudaraku. Amin. Nah Alkitab ngomong gini, Wahyu 11, kemudian ia diberikan kepadaku sebatang apa? Bulu, seperti tongkat mengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah, dan mesbah, dan mereka yang berdiam di dalamnya. Ini semua kita tahu ayatnya pasti, saya percaya saudara hafal, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa lain. Apa maksud di sini? Setelah ini akan masuk penganiayaan, rohani tidak cukup. Nangkap saudaraku. Kalau kita nggak jadi ilahi, maka nggak cukup, kita akan diserahkan kepada bangsa lain. Akan diinjak. Saya sudah dapat penglihatan banyak dari Tuhan. Gereja besar terbakar, gereja besar mundur, pendeta murtad, jemaatnya murtad, saudara. Udah melihat banyak sekali. Kalau saudara lihat hari ini saudaraku, bukan kita menghina, kekristenan di Amerika, di Eropa lagi merosot saudaraku. Amerika Selatan maju, China maju saudaraku. Tapi Korea Selatan, yang negara maju, semuanya kekristenan yang merosot saudaraku. Kenapa? Karena mereka stop di rohani. Mereka bukan orang jahat loh saudaraku. Saya mau sampaikan tadi, mereka bukan nggak punya Tuhan, mereka punya Tuhan, punya firman, mereka doa loh saudaraku. Tapi mereka nggak sampai jadi ilahi, mereka stop di rohani. Dan saya mau sampai ke, kalau saudara ngerti ayat ini, hari ini ayat Rosasana 5779, rohani tidak cukup. Ya ditampilkan. Nah ukurannya bait suci ini ada saudaraku. Saya waktu disingkapkan ini saya bilang, wah Tuhan luar biasa. Ternyata Alkitab itu mengajarkan dengan jelas, diklik.
Kita lihat saudaraku nih dalam Yeskel 42 saudaraku. Lihat saudaraku, ternyata ukuran bait suci diukur sesudah ia selesai mengukur seluruh bangunan dalam itu. Ia mengiring aku menuju pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Lihat, kemuliaan dari timur atau dari barat? Yang percaya kemuliaan dari timur saudaraku. Waktu doktrin dari barat sudah selalu habis saudaraku. Saya sih bukan sombong, tapi banyak kalau gereja masih percaya Yunani. Percayalah mereka gak akan ketemu sang juru selamat. Karena Yesus orang Ibrani saudaraku. Setuju enggak? Paulus orang Ibrani bukan? Yohanes, Yakobus orang Ibrani bukan? Saya enggak peduli mereka ngomong bahasa apa, perspektif mereka pasti Ibrani saudaraku. Karena Ibrani itu jelas. Kalau Yunani doktrin, makanya sekarang banyak doktrin. Dan semua merasa doktrinnya paling benar. Kenapa? Karena enggak ngerti saudaraku. Lihat ya saudaraku ya, ia lalu mengukur menghadap ke timur, lalu mengukur sekeliling bait suci itu. Dan ia mengukur sisi timur dengan tongkat pengukur. Berapa panjangnya? Berapa saudaraku? Semua saudara belajar 500 saudaraku. Jadi kalau saudara nggak ngerti destiny, saya percaya saudara Mahanaim Batra ngerti destiny. Tapi kalau kita nggak ngerti angka 500 saudaraku, kita nggak ngerti apa itu penaklukan ilahi. Tahu nggak saudaraku? Yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak itu bukan cuma Maria Magdalena, tapi juga Maria dari Betania. Ngerti saudaraku? Saudara selidiki Alkitab. Kalau nggak selidiki nggak tahu. Maria Betania menemukan minyak yang seharga 300 dinar. Baca Alkitab saudaraku. Tapi Maria Magdalena itu bukan 300 tapi lebih dari 300 dinar. Saya harus mengulangi karena mungkin saudara banyak lupa. Saudara tahu nggak kenapa Maria Magdalena itu begitu luar biasa? Karena botol atau buli-buli pualam yang dihancurkan lehernya, yang ada minyak narwastu itu bukan isinya cuma minyak narwastu yang mahal saudaraku. Kalau kita baca Alkitab nggak tahu sejarah, maka kita punya konsep penafsiran yang macam-macam saudaraku. Yang bukan dari Tuhan. Tahu nggak saudaraku, Yesus katakan pada Maria pada waktu saudara kalau belajar saudaraku di rumah Simon orang kusta, masih ingat nggak? Saya udah khotbahkan itu bukan orang kusta. Kalau orang kusta nggak mungkin Yesus datang ke rumahnya. Itu kata kusta adalah garbe, tapi itu katanya dalam bahasa Arab adalah garaba. Garaba itu Simon penjunan, saudaraku. Dan Yesus berkata gini, di mana-mana Injil diberitakan, maka ini akan diberitakan juga. Pernah baca ayat itu? Sekarang diberitakan enggak? Orang enggak beritakan di gereja mengenai itu, saudaraku. Maria Magdalena menemukan botol buli-buli pualam yang ada isinya bukan cuma minyak narwastu. Kenapa lebih dari 300 dinar? Ada isinya adalah kulit katan Tuhan Yesus dan tali pusarnya Tuhan Yesus, saudaraku. Coba saudara renungkan. Semua mencari, Maria Betania hampir, dia dapat yang 300. Tapi Maria Magdalena dapat yang lebih dari 300 dinar. Kalau ngerti percaya katakan amin. Kenapa tali pusar? Yesus selama hidup tidak pernah keluar dari tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus seperti ibu, orang dipimpin Roh Kudus itu seperti adalah bayi dalam kandungan. Siapa yang mau menjadi seperti bayi dalam kandungan? Mengalami perubahan yang sangat drastis. Siapa yang mau seperti itu? Saudara nanti berapa bulan lagi ketemu, ada perubahan yang baru, pengalaman baru, hikmat yang baru, pewahyuan yang baru, manifestasi yang baru. Itu adalah seperti bayi dalam kandungan, saudaraku. Dan ada kulit katan. Arti Yesus itu selalu hidup berpegang pada perjanjian. Kulit katan itu adalah dari sunat, sunat itu dari perjanjian. Ngerti saudaraku? Jadi waktu Maria Magdalena mengurapi Yesus sebelum dia mati, saudaraku, dengan minyak narwastu yang ada kulit katan dan tali pusar, artinya Maria Magdalena ngomong gini, Yesus selama hidupnya, dia selalu dipimpin Roh Kudus. Dan dia tidak pernah melanggar atau keluar dari perjanjian dengan Tuhan. Amin. Makanya kalau saudara baca ketika Maria Magdalena pertama kali mengurapi kaki Yesus dengan minyak. Itu di rumah Simon orang Farisi. Yang pernah belajar saudaraku? Pernah belajar gak Simon Farisi? Dan Tuhan Yesus tiba-tiba ngomong, Simon kan gini, waktu Maria Magdalena mengurapi, Simon ngomong kalau dia Tuhan dia harusnya tahu nih. Yang mengurapi itu perempuan pendosa. Dan tiba-tiba Yesus ngomong gini, Simon saya mau nanya sama kamu. Ada seorang utang 500 dinar, benar gak? Dan ada seorang utang 50 dinar, mana yang mengasihi? Kenapa Yesus pakai 500? Ya Yesus mau, dibilang Simon, lu itu baru levelnya nun, 50, baru lu ngerti benih, lu itu belum jadi apa-apa. Maria Magdalena dari awal hidupnya, dia sudah punya namanya penaklukan ilahi, saudaraku. Yang ngerti katakan amin. 500 dinar itu artinya apa? Dia punya dia gak akan berhenti. Orang seperti makanya saya kalau saudara pernah ingat saya pernah khotbah yang terakhir tahun ini saudaraku. 3 wanita itu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus yaitu Maria mamanya Yesus dan Salome. Itu luar biasa.
Perempuan kalau udah jatuh cinta, laki nggak menang saudaraku. Serius, saya bukan puji perempuan saudaraku. Wah ibu Iren kita bener bu, saya ngakuin. Saya bu kadang-kadang kalau lihat istri saya sekarang saya udah nggak sanggup maksudnya. Hikmat mungkin saya punya saudaraku ya. Kuasa saya punya, otoritas saya punya saudara. Tapi kesungguhan bu, saya ngeliat istri saya itu saya nggak sanggup. Saudara. Istri itu nggak ada stopnya saudaraku. Pagi, siang, malam dia melayani orang terus. Saudara. Saya bilang ini keren banget, ini lama-lama jadi Mother Teresa juga. Level kecil sih. Siapa yang percaya saudaraku, kalau perempuan yang jatuh cinta, dia akan berani habis-habisan. Kalau laki itu masih banyak hitungannya saudaraku. Ya Tuhan aku mau ikut engkau, tapi anak istriku gimana Tuhan? Bisnisku gimana, pelayananku gimana gitu saudaraku. Kalau perempuan udah jatuh cinta, dia itu gila saudaraku. Amin, amin. Wah kalau saudara lihat saudara, semua perempuan di jatuh cinta itu gila saudara. Jadi di sini saudara lihat ya, kemudian diklik lagi 500 hasta, diklik. Nah ini penaklukan ilahi, kapsopit, saudara perlu mengerti angka 500. Jadi mulai hari ini kalau saudara baca kata 500 di Alkitab, saudara ngerti ini penaklukan. Amin. Ya diteruskan lagi, diteruskan. Banyak ayatnya saudaraku. Nah kalau kita punya penaklukan ilahi, maka kita nggak akan menjadi bangsa lain yang diinjak-injak 42 bulan atau 3,5 tahun saudaraku ya. Diklik lagi, langsung. Nah ini saya mau jelaskan. Kalau Ibrani itu semua jelas saudaraku. 500 itu 400 tambah 100 betul nggak? Betul nggak? Siapa ngerti tadi 400 staff? Ya Pak masih ingat. Destiny, saudaraku salib, tujuan destiny. Kof itu inspirasi. Jadi kalau hidup kita bisa melihat destiny dan kita mau dipakai jadi inspirasi, maka kita rela menaklukkan diri saudaraku. Bener nggak? Alkitab ngomong gini, kalau kamu jadi hamba atas seseorang, kamu harus taati saudaraku. Baik dalam kematian atau dalam kehidupan. Gak ada pilihan saudaraku. Itu yang saudara yang ngomong hineni itu. Sebenarnya itu angka 500 kalau saudara ngerti saudaraku. Siapa yang mau hineni? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Mau hineni gak? Kalau Tuhan ngomong datang gak? Kalau besok komandan bilang jam 3 datang gak? Kalau bilang setiap hari datang gak saudaraku? Loh itu, kita bener gak? Kalau bener, selalu setan bilang kalau salah gimana? Tapi Tuhan bilang kalau bener gimana? Halo, kita lihat lagi 500. Ini keren banget kalau saudara belajar. 500 bukan cuma 400 tambah 100. Ini semua dari huruf tapi 300 tambah 200. 300 itu sin atau dihancurkan, dilumatkan. Res itu 200 raja. Jadi kalau kita lihat raja terus, siapa yang memandang raja? Siapa yang mau setiap kali saudara berdoa, I see the Lord. I see the Lord. Siapa yang mau setiap kali kita doa kita ngelihat? Bukan cuma Tuhan tapi lihat raja. Kalau kita ngelihat raja dan semarak kemuliaan, kita rela dilumatkan saudaraku. Kalau kita rela dilumatkan maka kita akan punya penaklukan ilahi. Terus lagi, bukan cuma 300 tahun tapi juga 50 kali 10. 50 itu adalah angka keturunan. 10 itu pemerintahan kerajaan Allah saudara yang benar. Ketika Abraham bilang, Tuhan gimana kalau ada 10 orang? Ada orang ngomong gini, kalau orang gak ngerti Ibrani, kenapa Abraham stop di 10 orang ya? Kenapa dia gak ngomong lagi, Tuhan gimana kalau 7? Enggak, 10 udah pas. Karena 10 itu angka righteous worldly government. Angka pemerintahan ilahi di bumi 10. Tapi pemerintahan ilahi di surga 12, itu semua ada pelajarannya. Terus lagi saudaraku, nah, Kejadian 22 ayat 17 itu keturunan akan menduduki kota-kota musuhnya. Kita semua udah tahu. Siapa yang mau keturunan kita punya dampak saudaraku. Siapa mau seluruh orang Mahanaim, orang Batra dimanapun di kota manapun ada. Saudara bisa punya otoritas kepada bupati, kepada wali kota, kepada gubernur, kepada semua. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan saudaraku. Itulah saudara kalau kita mau mengerti. Satu lagi, bukan cuma itu adalah 5 kali 100. 5 itu anugerah. Dan 100 itu artinya menuai saudara yang terbesar di bumi. Di bumi terbesar itu 100 kali. Tahu dari mana? Matius 19, Petrus ngomong gini, Tuhan kami meletakkan semua, melepaskan semua ikut engkau. Apa yang kami dapat? Yesus katakan kamu akan menerima 100 kali lipat. Siapa mau terima 100 kali lipat? Saudara kalau saudara terima 100 kali lipat hidup kita jadi inspirasi. Amin. Amin. Amin ya. Sudah nangkep saudara angka 500? Ini baru sesi satunya, ya diklik. Nah sekarang saya langsung mau ngomong saudaraku, enggak usah ini diklik aja, saya langsung mau ngomong angka 1000. Langsung kita buka Yeskel pasal 47, yuk kita buka yuk. Kita buka langsung terus diklik. Ya,
Saudara pernah baca di sini enggak? Kalau orang mau mengalami ilahi, itu harus berjalan berapa hasta? 1000 hasta. 1000 itu 500 kali 2. Nangkep saudaraku. Enggak cukup cuman penaklukan diri sekali. Penaklukan diri berkali-kali. Sampai saudara punya kesaksian, saudara akan 1000. Nah saudara harus tahu gini bait suci. Bait suci itu jangan salah, banyak orang kira gini, aku tinggal berdoa, waktu saya berdoa tiba-tiba airnya sungainya naik. Enggak gitu saudaraku. Baca yang benar Yesaya 47. Ketika ada dia dibawa lihat, dia itu harus berjalan dulu 1000 hasta. Semua katakan 1000 hasta. Waktu dia jalan 1000 hasta, airnya sampai di lutut. Mata kaki, benar nggak? Dia jalan lagi 1000 hasta sampai di lutut. Jalan lagi 1000 hasta sampai di pinggang. Jalan lagi 1000 hasta, akhirnya jadi berenang. Ngerti nggak saudaraku? Ini kalau saudara belajar, ini semua Alkitab itu Ibrani sangat sederhana. Mata kaki itu buat apa? Buat berdiri kan? Kalau kita mau jalan berdiri dulu nggak? Masa saudara jalannya sambil ngesot? Nangkep saudaraku. Mata kaki kita tahu buat berdiri ya. Siapa yang tahu mata kaki buat berdiri? Siapa yang mau berjalan? Saudara tahu nggak fungsi lutut buat apa? Buat lari saudaraku. Iya memang buat doa bu, tapi buat lari. Kalau orang ada masalah lutut, dia nggak bisa lari loh. Bener nggak? Saudara tahu pinggang buat apa? Buat berenang loh. Bener nggak? Siapa yang mau berenang saudaraku? Makanya latihannya dari gitu, dari berdiri, jalan, berlari, berenang, baru terbang. Kita berenang aja nggak pernah, saudaraku. Terus kita mau terbang, susah, saudaraku. Nah, 1000 hasta ini sangat penting, diklik langsung. 1000 hasta itu adalah dalam bahasa Ibrani adalah elef bahama. Semua katakan elef bahama. Ayo 100 kali lebih keras, katakan elef bahama. Saya harus ajarkan dulu ini supaya saudara ngerti nggak angka 8. Kalau saudara baca 8, head itu permulaan baru ya. Itu nggak salah, tapi pengertiannya kurang tepat. Saudara mau ngerti nggak arti head itu dulu? Karena kalau kita nggak ngerti head, kita nggak ngerti elef saudaraku. Elef ini, head itu angka yang pertama, permulaan baru itu angka pertama sesudah sabat. Sabat hari yang keberapa? Yang ke-7. Kenapa hari ke-8 itu permulaan baru? Karena hari pertama setelah sabat. Nangkep di sini saudaraku. Ini saya jelaskan, saudara tahu nggak pernah baca kitab Kejadian? Pernah baca kitab Kejadian nggak? Hari pertama jadilah petang, jadilah pagi, hari pertama. Bener nggak? Hari kedua jadilah petang, jadilah pagi, hari kedua. Hari keberapa yang nggak ada jadi petang, jadi pagi? Cuman hari yang ke-7 saudara baca saudaraku. Hari ke-7 itu nggak pernah ditutup. Hari pertama jadilah petang, jadilah pagi, hari pertama. Hari kedua jadilah petang, jadilah pagi, hari kedua. Hari ke-6 jadilah petang, jadilah pagi, hari ke-6. Hari ke-7 tidak pernah ditutup saudaraku. Ngerti saudaraku? Kenapa hari ke-7 gak pernah ditutup? Baca Ibrani 4, masih ada satu hari, yaitu hari perhentian. Kalau sistem dunia, perhatikan saudaraku, kerja baru santai atau istirahat. Tapi sistem surga, istirahat untuk kerja. Nangkep gak saudaraku? Bukan work produce rest. Tapi rest produce work. Memang saudara tahu kenapa sih saudara kayak orang gila ibadah pagi-pagi? Loh, saya tanya saudara tahu gak? Saudara selama ini melakukan tapi gak tahu. Karena waktu kita bangun tidur saudaraku. Kita mulai ibadah, kita tuh masuk dalam tempat peristirahatan. Kita terima kekuatan Tuhan. Jadi kalau saudara doa pagi, saudara melayani kerja sepanjang hari bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan kekuatan Tuhan. Yang mari katakan amin. Dan beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Kalau dunia nggak ngerti ini, dunia berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang kemudian. Benar nggak saudaraku? Kalau Tuhan nggak gitu. Angka 8 itu adalah hari pertama sesudah sabat. Dan angka 1000, saudara nanti saya akan sampaikan, itu adalah angka pertama sesudah 999. Ini saya lihat masih berat, banyak nggak ngerti. Tapi yang penting ibu ngerti, beberapa pemain ngerti, nanti ibu tinggal teruskan bu. Amin. Siapa yang mau belajar masuk dalam hari supranatural, saudaraku. Angka 1000 itu adalah supranatural. Ayo kita akan belajar angka 1000. Ini khotbahnya baru masuk, saudaraku ya. Oke, kita buka firman Tuhan, langsung diklik. Pertama kali kata 1000 itu muncul kalau saudara belajar, saudaraku. Ketika Abraham berjalan di Gerar. Semua katakan Gerar. Semua katakan lebih keras lagi, Gerar. Gerar itu bahasa Ibraninya adalah huruf Yunani adalah Gimel res. Gimel berjalan, res itu raja. Jadi bicara orang yang masuk dalam perjalanan raja-raja.
Siapa yang mau memerintah bersama Tuhan, saudaraku? Saudara harus ngerti ini, saudaraku. Kalau saudara nggak ngerti namanya Gerar, disinilah saudaraku, kata 1000 pertama kali muncul, yaitu Elef. Saudara tahu angka 1 huruf A itu Alef. Alef, Lamet, dan P. Sama saudaraku. Elef juga Alef, Lamet, dan P. Nanti kita akan baca. Cuman Elef itu pakai long P. Pakai perkataan ilahi, saudara. Nanti kita akan belajar. Yang pertama di sini, saudaraku, makanya Kejadian 20 ini saudara harus tahu, jangan cuma tahu ceritanya, ngerti artinya, saudaraku. Enggak semua orang ngerti ini, saudaraku. Banyak gereja khotbahnya masih Tuhan Yesus terus, saudaraku. Khotbahnya masih karakter terus, saudaraku. Khotbahnya masih karisma without karakter itu bahaya. Jadi yang penting karakter. Udah nggak zamannya, saudaraku. Hari ini rohani nggak cukup, harus ilahi. Yang setuju katakan harus ilahi. Lebih sungguh katakan harus ilahi. Mesti mencapai keilahian, saudaraku. Nah kemudian diteruskan, saudaraku. Nah di sini, saudaraku, kalau lihat, diklik. Setelah itu saudara harus ngerti siapa itu Sarah, saudaraku. Sarah itu adalah sebenarnya lambang kita. Karena Sarah dibenarkan mendapat 1000, nanti saudaraku. Benar ya saudaraku, 1000 keping saudaraku. 1000 keping perak saudaraku ya. Dan kita belajar dia dibenarkan. Kenapa Sarah? Nanti saya akan jelaskan saudara. Karena kita ini harus melahirkan keturunan ilahi. Yang percaya katakan amin. Saya ngomong gini saudaraku, kalau saya ini ya Tuhan baik sih, tapi dosanya udah kebanyakan saudaraku. Saudara pernah pikir nggak kenapa Daud nggak boleh bangun bait suci? Karena dia menumpahkan banyak darah. Sebenarnya bait suci itu idenya Tuhan. Yang ngerti Daud atau Salomo sih? Daud atau Salomo yang ngerti? Yang ngerti Daud ya, gambaran Daud. Yang bayar siapa? Daud, semua yang persiapan Daud. Tapi kemuliaannya bukan di zaman Daud, tapi di zaman Salomo saudaraku. Saudara ngerti enggak? Dihapuskan dosanya tidak sama dengan tidak berdosa. Saudara nangkep, saudara. Dibenarkan tidak sama dengan benar-benar orang benar. Nangkep ya saudaraku ya. Saya bukan nggak mau jadi ilahi. Saya ini udah telat saudaraku. Amin. Wong dulu aja kalau sebelum Ibu In khotbah, saya dengar kesaksian waktu Ibu In ngomong Kak Yosua, Kak Stephen dipakai Tuhan. Saya sampai nangis, aduh anak gue ajak makan restoran terus gak pernah pelayanan. Sekarang minimal ya udah mulai saya suruh ke daerah, suruh khotbah kemana. Minimal daripada lebih baik terlambat daripada gak pernah. Amin. Tapi yang model gini juga udah telat saudaraku, makannya banyak. Loh serius saudaraku. Saudara kalau belajar ya rasul-rasul itu ya, hidupnya itu penuh dengan puasa. Loh, saudara mau jadi ilahi enggak? Katanya mau jadi ilahi. Kalau masih suka makan susah jadi ilahi saudaraku. Mentok di rohani. Bener enggak? Bener enggak? Saudara Thomas itu makanannya cuma setiap hari putih. Setiap hari saudaraku. Mau pesta raja, mau wagyu, mau bebek, mau segala enggak makan saudaraku. Kalau saya itu makanan raja-raja saudaraku. Makanan saya saudaraku. Serius. Karena udah kebiasaan susah saudaraku. Tapi saya bayangkan kalau saya punya anak-anak yang masih soleh, masih kecil. 2 tahun, 3 tahun. Dan saya mulai latih mereka. Saya percaya mereka bisa terbang lebih cepat daripada saya. Yang percaya saudaraku. Loh saya mau kasih gini loh. Anak-anak yang kita adopsi banyak yang didatangi oleh Tuhan Yesus. Saudara udah datangin Tuhan belum? Udah sekali dulu. Dulu gak lucu. Saya tanya ada yang didatangi Tuhan minggu lalu? Hati-hati saudaraku, saya mau sampaikan. Saudara ngerti nggak? Jadi kita ini adalah Sarah itu kita, percaya aja dulu saudaraku. Amin, siapa mau belajar? Nah setelah itu lambang apa? Diklik, Abraham itu lambang pemimpin, betul nggak? Sarah menyebut Abraham tuannya. Abraham punya perjanjian sama Tuhan nggak? Punya perjanjian nggak? Punya saudaraku, tapi punya perjanjian kadang-kadang Abraham licik juga. Bener nggak? Abraham nyari aman nggak? Makanya istrinya dikasih kan? Sarah kira-kira bisa komplain nggak? Lu laki bukan Bram. Istri dikasih ke orang, dijual-jual. Lu mati memang tugas lu lagi suami jaga istri. Nah, kenapa Sarah nggak ngomong gitu saudaraku? Oh, ada yang tersinggung. Bener saudara. Sarah menaklukkan diri sama Abraham. Saudara bisa bayangin nggak perasaan Sarah saudaraku? Waktu dikorbankan. Ngerti saudaraku ya? Nah saya tunjukkan di sini saudara perlu ngerti ini. Kalau enggak saudara enggak ngerti sejarah ini, saudara enggak ngerti angka 1000. Tadi 1000 perak saudaraku. Ya, setelah itu Abimelek diklik. Abimelek itu apa? Saudara tahu Abi itu bapak, Melek itu raja.
Ini lambang hamba-hamba Tuhan yang punya kapasitas bangsa. Gak ada yang bilang amin sih. Saya percaya ada hamba Tuhan kapasitas bangsa. Kita ini belum kapasitas bangsa-bangsa, saudaraku. Nggak tahu saudara mungkin udah, saya belum, saudaraku. Nangkap ya saudaraku ya. Walaupun besok saya bisa training di Polandia, mulai banyak kota sama Pak Richard William, Bu, saya diajak untuk pelayanan di mana, di Brasil, di mana-mana, ya punya tim, ya enak, saya bisa belajar. Tapi saya belum kapasitas bangsa. Tapi kalau saudara udah bicara nanti seperti Catherine Kuhlman, itu punya kapasitas bangsa, ngerti saudaraku? Saudara tahu nggak? Kalau saudara hidup benar di hadapan Tuhan, Abimelek itu harus naksir dulu sama Sarah. Wah, orang ini luar biasa. Siapa yang mau terima warisan rohani, saudaraku? Saudara ingat nggak dulu saya pernah undang Wilhad di sini khotbah? Saudara mau tahu kenapa Wilhad gitu dahsyat? Dia dapat urapannya Reinhard Bonke, saudaraku. Nangkep nggak sih, saudaraku? Kalau kita nggak ngerti ini, kita nggak dapat. Kita ini susah. Kita ini mau kerja sendiri, nggak mau dapat warisan. Siapa mau terima warisan, saudaraku? Saya bukan nggak mau kerja. Kalau kerja sendiri lama, saudaraku. Bener, dari nol. Jualan kue tiaw, 8 jam setiap hari, saudaraku. Amin. Coba kalau kita anaknya Jack Ma, saudaraku. Kan nggak perlu lama-lama kan? Lu bener nggak? Siapa yang mau terima warisan? Mau terima warisan? Ngerti saudara, ada hamba Tuhan level bangsa nggak? Kalau saudara bisa dapat warisan itu cepat saudara. Nah diklik saudaraku. Kata 1000. Jadi gini saudaraku. Kalau kita rela takluk tanpa syarat kepada pemimpin yang punya perjanjian. Sekalipun pemimpin itu salah. Kita bisa nerima namanya yang 1000 sikal perak. Diteruskan. 1000 sikal kita tunjukkan dulu. Diklik. Nah ini saudaraku. Kita baca bersama-sama. Kejadian 20 ayat 16. 1, 2, 3. Nah kalau saudara, ya siapa yang mau dalam segala hal akan dibenarkan saudaraku. Siapa yang mau terima 1000 sikal perak saudaraku. Siapa yang tahu 1000 itu adalah kemuliaan yang baru. Ngerti saudaraku. Angka terbesar 999. 1000 elef sama dengan alef satu pertama tapi dalam musim kemuliaan. Sekali lagi siapa yang mau terima kemuliaan, angkat tangan tinggi-tinggi. Nah kalau ini dibenarkan ini maksudnya apa? Coba kita lihat dulu diklik. Dibenarkan itu apa ini saudaraku? Ini kata dibenarkan ini saudara atau 1000 sikal perak. Itu adalah alef dan kesef saudaraku ya. Alef dan kesef itu coba kita lihat elef kesef. Elef itu adalah alef lamet long p. Alef lamet digabung ke L. L itu Tuhan. Long p itu perkataan Tuhan. Jadi ketika saudara berdoa, saudara bisa mendengar suara Roh Kudus yang jelas. Bukan logos saudaraku. Amin sih. Bukan sekedar rema. Banyak gereja cuma stop di rema. Tapi perkataan ilahi sang raja. Kalau saudara terima tadi perkataan ilahi yang saya sampaikan, itu bukan dari saya. Dari raja ngomong, saudara akan mengalami kemuliaan Tuhan. Siapa yang mau mengalami kemuliaan Tuhan? Bahkan saya mulai melihat Bu, yang ketika Ibu In pernah sharing, kotak untuk membangkitkan orang mati. Masih ingat Bu, orang lain belum bisa, itu akan segera Ibu ambil dan segera diambil orang-orang mana lain. Siapa yang percaya saudaraku? Tapi saudara harus lebih gila lagi saudaraku. Kok gak ada yang amin? Harus tambah gila, makin gila, sampai gilanya luar biasa saudaraku. Seperti Paulus bilang, kalau mereka gila, aku lebih lagi. Mau gak kayak gitu saudaraku? Atau, aduh kayaknya kita udah, dari Indonesia kita udah paling sakti, cukup lah. Gak cukup saudaraku. Elef itu perkataan ilahi, sedangkan kesef saudaraku itu kap, lamet, samek, longpe, artinya takluk dan memegang perkataan ilahi. Amin. Jadi kalau Tuhan ngomong nak, mulai besok nggak cukup doa 2 jam, 3 jam itu perkataan ilahi. Nangkep nggak saudaraku? Kalau kita nggak lakukan bisa jadi ilahi nggak? Tuhan bilang nak puasanya jangan setahun 5 kali, puasanya setahun 100 hari. Loh serius saudaraku? Saya kalau dengarnya Bu bukan cuma ibu, saya karena stres makanya saya khotbah di sini supaya saudara ngalamin dulu, saudara nanti ngajarin saya. Iyalah, saya kan nggak bodoh saudaraku, walaupun kelihatan bodoh, saya nggak bodoh. Kenapa saya bagikan semua di sini? Saya percaya saudara punya potensi yang besar di sini. Amin. Apalagi nanti kalau Kak Jos menikah punya anak, anaknya potensi lebih besar lagi saudaraku. Itu keturunan ilahi yang lebih ilahi Kak. Amin nggak saudaraku? Loh, Samuel itu dari umur 3 tahun di bait suci loh, nggak pernah keluar saudaraku.
Maria ibu Yesus dari umur 3 tahun di bait suci, nggak pernah keluar loh. Kalau saya kan udah banyak keluar-keluar saudaraku. Jadi saudara tahu diri, udahlah yang tua-tua percaya saya lah. Kita bukan nggak mau ilahi, tapi kalau kita melahirkan keturunan ilahi lebih baik saudaraku. Siapa yang mau terima 1000 keping perak saudaraku? Mau ya? Nah kita teruskan lagi. Coba apa itu 1000 keping perak? Tunjukkan ini. Yohanes 7 ayat 17-18. Kalau kita melakukan perintah dia, maka kita itu benar saudaraku. Halo? Siapa yang saudara kalau mau dibenarkan sama Tuhan? Saya kasih contoh gini nih, kalau kesembuhan itu kita seringkali nggak yakin kalau saudara dipakai Tuhan bukan orang sakit, kan nggak tentu iman kita. Bisa aja iman yang sakit, benar nggak saudaraku? Nangkep nggak saudaraku? Tapi kalau saudara lagi jalan nih, tiba-tiba ada hujan atau sinar dari surga turun di atas Anda, ngikutin Anda seperti David Owur, itu berarti Tuhan benerin saudara nggak? Nangkep saudaraku? Waktu saya memberikan training ini di Siantar, tempat ketua sinode, kedatangan Tuhan itu semua kita tahu. Mukanya pendeta pada mau makan saya semua saudaraku. Karena mereka ini doktrin dari mana. Tapi ketika Tuhan berikan semua yang datang tangannya penuh debu mas. Mereka gak bisa komplain. Mereka melihat pembenaran Tuhan lewat hidup kami saudaraku. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Siapa yang mau ngalami ini saudaraku? Klik lagi saudaraku. Kalau saudara melakukan ini, dikatakan di sini saudara, Tuhan Yesus katakan percayalah kepadaku atau setidak-tidaknya percayalah karena perkataanku. Saya ini senang saudara, karena waktu Rosasana kemarin saya lagi ke Jerman, tapi di Kahal terjadi hujan emas saudaraku. Siapa yang mau saudara juga ngalami saudaraku? Kita nggak nyari hujannya saudaraku. Kita bukan untuk sombongnya, tapi kita mau mencari Tuhan sendiri yang mengkonformasi. 1000 keping perak itulah mengkonformasi daripada surga. Terus lagi klik lagi saudaraku. Klik lagi saudaraku. Nah ini saudaraku. Jadi angka 8 itu adalah angka pertama sesudah Sabat. Sedangkan angka 1000 itu adalah angka pertama sesudah 999. Makanya kenapa Sarah saudaraku. Kita perlu mengerti saudaraku bahwa kita perlu masuk ayin tet. Semua katakan ayin tet. Semua katakan kali ayin tet. Tet itu berapa saudaraku? 9. Siapa yang mau semua 9 buah roh? 1 buah roh dengan 9 manifestasi, 1 buah roh, 9 manifestasi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Siapa mau semuanya saudaraku? Siapa mau 9 karunia roh semuanya saudaraku? Siapa mau 9 ucapan bahagia semuanya saudaraku? Siapa mau 9 level malaikat semuanya? Itu baru tet saudaraku. Tapi nggak bisa langsung 1000. Saya tunjukkan sama saudara, kapan Sarah menjadi 90 saudaraku. Saudara tahu waktu Ishak lahir, Sarah umur berapa? 90 tahun saudaraku. Kita akan dibenarkan kalau kita punya keturunan ilahi. Amin. Orang boleh ngomong ibuin sesat, saya nggak peduli. Tapi kalau orang lihat hidup anaknya, orang akan tahu dia bukan sesat saudaraku. Saudara nangkep nggak saudaraku? Kalau kitanya sungguh-sungguh itu belum menjadi berbuah. Makanya Yohanes katakan tidak ada sukacita lebih besar daripada melihat anak-anakku hidup dalam kebenaran. Kalau jadi khotbah orang mati bangkit, orang ngomong saya sesat. Saya udah gak peduli karena Tuhan sendiri membenarkan saya lewat anak saya. Ngerti saudaraku? Siapa mau sampai level itu saudaraku? Siapa mau masuk level 90? Siapa mau sampai melahirkan Ishak saudaraku? Ishak itu keturunan ilahi enggak? Ini belum kuncinya, tapi yang terakhir saudara tahu, setelah Sarah dapat 9 tet, dia harus dapat 90 yang namanya apa? Sade. Setelah itu dia harus mendapat 900 yang long sade. Saya mau tunjukkan kapan Sarah dapat 900. Nah saudara kalau belajar kata tet saudaraku, yang pertama kali keluar kan pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi jadilah terang, dan melihat terang itu baik, tof, itu tet pertama kali muncul. Betul ya saudaraku ya? Kapan long sade itu muncul pertama kali di Alkitab? Itu dalam Kejadian 1 ayat 1. Berashit bara Elohim et fa hasamayim fa haaretz. Haaretz itu bumi, retsnya diakhiri dengan kata long sade. Dengarkan baik-baik. Bagaimana kita masuk dalam kemuliaan bukan cuma melahirkan keturunan ilahi. Kalau tempat di mana kita ada itu jadi portal, saudara. Nah, saudara tadi saya udah khotbah dari awal, saudara banyak gak nangkep. Waktu Ishak itu keturunan ilahi bukan? Pada waktu di Moria saudaraku,
Dia bilang gini, aku dipersembahkan gak apa-apa. Moria jadi portal, saudaraku. Nangkep gak? Sampai hari ini. Ruang kudusnya, ruang maha sucinya Maha Kudus Salomo kan di situ kan. Yang tadi saya ngomong, kenapa Daud sampai beli pengiripan punya Arona atau ornan orang Yebus itu. Seharga 600 emas, sikal emas, dan 50 sikal perak, saudaraku. Daud mau bayar penuh, saudaraku. Kok gak ada yang amin? Siapa mau bayar penuh, saudaraku? Kalau istilah Ibu In sebenarnya sama, cuman lebih jelas ya, cawannya harus penuh. Siapa yang mau cawannya dipenuhin? Tahu nggak kalau cawan penuh itu bukan cuma pemimpin loh. Sudah nggak nangkep juga, saudara. Untuk cawan mana yang dipenuhi itu semua kita yang terlibat. Kita perlu mengisi cawan itu, saudaraku. Nangkep nggak? Semuanya perlu mengerti, minimal kalau nggak bisa ilahi juga. Minimal 50 sikal perak. Perak itu pemurnian, 50 itu keturunan. Nangkep, saudara. Minimal kalau ibu katakan puasa, kita puasa. Kalau ibu bilang doa, kita doa. Kalau ibu bilang baca firman, kita baca firman. Kalau ibu bilang layani, kita layani. Apapun, begitu kita rela melakukan, itu 50 sikal perak. Itu Daud bayar penuh, saudaraku, untuk lembu dan untuk semua tempat korbannya itu, saudaraku. Kalau saudara bayar penuh, maka saudara akan dapat namanya 600 sikal emas. Ingat tadi 600 apa? Aliran ilahi. Emas itu lambang ilahi dari saudara, siapa yang mau terima? Gini saudaraku, kalau nanti misalnya mau ngadakan acara tabernakel misalnya, dia ngomong puasa, saudara tidak puasa, saudara tidak dapat aliran ilahi. Tapi waktu kalau saudara ngerti Ishak, pada waktu Ishak rela dipersembahkan di atas mezbah, tempat itu jadi portal, saudaraku. Daud itu milih Yerusalem, saudara tahu nggak? Bukan karena Yerusalemnya. Daud milih Yerusalem karena di tanah itu ada Morianya, saudaraku. Yang sekarang direbutin itu loh. Dome of Rock itu saudara tahu ya. Halo, siapa yang mau tempatnya jadi portal, saudaraku? Salah satu, saya bukan puji, tapi kalau saudara ke Palembang, tempat Pastor Robert sama Vivi itu portal, saudaraku. Kalau di sana pasti debu emasnya, berliannya banyak. Saya percaya ini juga Tuhan pakai portal, apalagi saudara bukan cuma punya ini, sekarang punya gedung Love lagi. Siapa mau itu jadi portal, saudaraku? Mau jadi Love jadi portal nggak? Percaya nggak? Kalau saudara bahtera itu baru bahtera, ini kan belum bahtera kan? Itu bahtera loh. Tapi kalau harganya penuh, saudaraku, maka orang yang datang gak usah dikotbahin akan ketemu Tuhan. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Nah itulah saudaraku, angka 1000 itu adalah 999 tambah 1. Itu adalah saudaraku menerima anugerah Roh Kudus, suntikan, asupan dan sengatan daripada Roh Kudus. Karena Ba'ama, Va 1000 hasta, Ama itu ibu, Roh Kudus itu adalah ibu. Amin. Saudara, kalau saudara belajar Alkitab, saudara harus punya gambaran buminya. Kata dipimpin roh, dan saya akan akhiri, itu seperti bayi dalam kandungan. Betul nggak saudaraku? Bayi itu manusia ilahi bukan? Kita nggak sadar bayi itu ilahi loh saudaraku. Dari titik hitam satu minggu ada jantungnya, ada otaknya, 2 minggu ada tangannya, ada kakinya. Saudara lihat ya, kalau bayi saudara bisa ngeliat di USG itu, setiap minggu terjadi perubahan yang dahsyat. Siapa yang mau setiap minggu terjadi perubahan dahsyat di sini? Saudara datang minggu depan makin dahsyat. 2 minggu lagi tambah dahsyat. Setiap minggu makin dahsyat. Dan Tuhan mau lahirkan keturunan ilahi. Kita pejamkan mata kita, tundukkan kepala kita. Mari musik mainkan sebentar. Saya digerakkan Tuhan untuk berdoa khusus hari ini bagi anak-anak. Orang-orang yang berumur 20 sampai 40 tahun, saudaraku. Kenapa? Karena angka 20 adalah orang-orang yang berperang 20 tahun ke atas, saudara tahu. Di bawah 20 tidak dicatat, cuma dihitung gak dicatat. Tapi hari ini saudara, kalau saudara berumur antara 20 sampai 40 tahun. 40 itu batas umur orang-orang muda, saudaraku. Kalau saudara umur antara 20 dan 40 dan saudara mau menerima Elef Ba'ama, mau terima langkah 1000 hasta. Saudara mau mendengar suara dari Sang Raja, dan saudara mau menerima suntikan asupan sengatan dari Roh Kudus. Saudara yang berumur 20 sampai 40 tahun saudara boleh berdiri. Haleluya. Cuman yang 20 sampai 40, yang kecil jangan, yang di atas 40 jangan, saudaraku. Thank you Lord. Thank you Lord. Dan saya undang seluruh malaikat di surga. Saya undang malaikat Gabriel, Uriel, Rafael, Mikael, semua Raguel, semua penghulu malaikat.
Saya undang orang-orang kudus. Saudara angkat tanganmu kalau saudara berumur antara 20 sampai 40 tahun. Saudara adalah kategori orang-orang muda kata Alkitab saudaraku. Dan orang-orang muda harus menjadi manusia ilahi. Bukan bapak-bapak, bukan anak-anak saudaraku. Tapi orang-orang muda. Tuhan hari ini hamba berdoa Tuhan. Hambamu bukan siapa-siapa Tuhan. Hambamu tidak lebih baik dari mereka. Tapi hari ini saya sudah sampaikan firman-Mu mengenai manusia supranatural. Pejamkan matamu dan buka hati pagi hari ini hamba berdoa. Mari Tuhan buat anak-anak-Mu yang berumur 20 sampai 40 tahun. Tuhan bangkitkan Tuhan. Saudara boleh melihat dalam alam roh. Saudara melangkah 1000 hasta ke depan. Saudara 1 langkah maju ke depan. Sebagai langkah 1000 hasta langkah iman 1 langkah ke depan. Thank you Lord. Thank you Lord. Tuhan kami percaya Tuhan orang-orang Tuhan. Karena pasukan di atas 20 tahun mulai dicatat. Dan 40 lambang orang-orang muda Tuhan. Hari ini Bapak berdoa buat mereka yang berdiri Tuhan. Mereka sepakat dengan firman-Mu. Kami mau deklarasikan firman Raja. Mulai hari ini Tuhan. Lahir Tuhan. Di Mahanaim. Generasi ilahi. 5779. Ayintet. Yang menerima nafas dari kehidupan ilahi. Yang menjadi keturunan ilahi 700. Yang bisa melihat seluruh surga. Dan mengalami manifestasi kepenuhan daripada surga. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami sepakat Tuhan berdoa. Untuk hamba-Mu Kak Jos Tuhan. Kami lihat Tuhan. Roh-Mu ada dalam hidupnya. Dan Tuhan katakan, nak, engkau salah satu yang aku berbicara. Aku mau engkau habis-habisan selama 3 tahun ke depan, nak, kata Tuhan. Karena aku mau bangkitkan keturunan ilahi lewat hidupmu. Lewat hidupmu. Lewat hidupmu. Lewat hidupmu. Thank you Lord. Thank you Lord. Mari saya undang dengan hormat Ibu Iin dan semua pemimpin, Ibu Iren, Pak Luki, semua pemimpin boleh maju ke depan. Kita akan berdoa, Ibu silakan berdoa supaya Tuhan lahirkan generasi itu. Saya tahu kapasitas saya gak cukup, Ibu akan berdoa supaya lahir.